Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya di pertemuan ketiga mata kuliah makroekonomi. Saya lihat ini udah agak banyak ya. Jadi langsung aja saya absen aja deh ya untuk mempersingkat waktu. Anissa Putri. Anissa Putri udah ya. Aurea. Hadir, Pak. Bim Bim. Hadir, Pak. Dani Enggerini. Hadir, Pak. Dito Armiko. Hadir, Pak. Fahrul Rozi. Hadir, Pak. Farhan Azmi. Hadir, Pak. Febri Anissa. Febri Anissa. Hadir, Pak. Firdia Amiananda. Hadir, Pak. Gusti Arya. Hadir, Pak. Halimatus Sadia. Hadir, Pak. Otpar Saulian. Hadir, Pak. Jihan Nur Safira. Jihan. Jihan Nur Safira. Karimah. Karimah. Karisdian. Hadir, Pak. Khairina. Khairina. Manuel Trianta. Hadir, Pak. Marisa Adira. Marisa Adira. Adira. Maya Sari. Hadir, Pak. Muhammad Miftahul. Hadir, Pak. Muhammad Miftahul. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nurul Jannah. Hadir, Pak. Oki Puspita. Hadir, Pak.
Putri Five, Hadir, Pak. Siti Nurhayati. Siti Nurhayati. Siti Nur Fatimah. Hadir, Pak. Willy Dwi. Willy. Yasmin Amanu. Hadir, Pak. Nah, kita lanjut. Oke ya, hari ini kita bicara terkait inflasi, pengangguran, dan pendapatan nasional. Cuma nanti kalau nggak sempat waktunya, kita lanjut nanti materi sebagiannya itu di pertemuan minggu depan ya. Jadi hari ini kita bicara dengan terkait inflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Apa yang dimaksud dengan inflasi? Tiap tahun kita pasti mengalami inflasi ya kan. Apalagi nanti kalau misalnya waktu pas apa tuh hari raya atau lebaran itu akan ada kebutuhan pokok mengalami inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga, Pak. Kenaikan harga. Nah, biasanya itu juga berpengaruh ketika seorang para buruh menuntut kenaikan upah. Pemerintah itu kan biasanya kan menghitung-hitung tuh. Biasanya kalau terkait upah buruh itu kan biasanya disebut dengan UMR ya. Nah, dari berbagai daerah. Nah, perhitungan pertumbuhannya itu tuh juga harus ditambah dengan inflasi. Ya. Nah, lonjakan harga kebutuhan pokok itu maupun barang-barang di pasar itu secara terus-menerus dia mengalami kenaikan. Misalnya apa? Contoh cabai atau cabai saat ini terus merangkak naik menjadi berapa? 100.000 per kilogram misalnya. Nah, ini kenapa biasanya mengalami kenaikan? Ya. Kenapa biasanya mengalami kenaikan? Karena semakin banyaknya permintaan, Pak. Ya, boleh. Semakin banyaknya permintaan. Kemudian, kalau permintaannya naik, kenapa itu? Apakah setiap permintaan naik itu biasanya mengalami kenaikan? Terbatas, Pak. Persediaan barangnya terbatas. Selalu gimana? Jadi tidak mungkin bisa mencukupi semua permintaan dari konsumen. Oke, yang artinya apa? Ya mungkin aja barangnya itu langka, ya kan? Permintaan konsumen itu banyak, tapi karena permintaan itu produksinya itu sedikit atau misalnya contoh apa? Musim kemarau, cabai musim kemarau, otomatis panennya itu sedikit, tapi permintaan dari masyarakat banyak, cukup tinggi. Otomatis berpengaruh pada inflasi atau kenaikan harga cabai itu gitu ya. Nah, dikutip dari halaman resmi BI, inflasi secara sederhana ya diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikannya itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi itu adalah deflasi atau mengalami penurunan harga. Sementara Badan Pusat Statistik mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya, berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Nah, untuk mengukur inflasi itu biasanya disebut dengan indeks harga konsumen. Nanti di slide berikutnya itu ada beberapa bagaimana perhitungan indeks harga konsumen ya. Jadi ini kita masih hanya sekedar teori aja terkait inflasi. Kemudian kita lanjut. Nah,
Inflasi yang diukur di indeks harga konsumen dikelompokkan menjadi 7. Paling utama sering mengalami kenaikan adalah apa? Kelompok bahan makanan. Ya. Bisa seperti apa? Ya, tadi cabai, harga minyak naik, itu otomatis biasanya sering mengalami kenaikan. Ya, inflasi juga. Baru kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau. Baru-baru ini akan ada dikeluarkan bahwa apa, cukai rokok akan mengalami kenaikan, otomatis pasti berpengaruh pada apa? Pada harga jual rokok tersebut. Ya, baru apalagi mengalami kenaikan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Perumahan, apalagi itu ya, kalau kita lihat harga tanah semakin lama semakin naik. Ya, itu juga disebut dengan maksud dari inflasi. Air, listrik, ya, gas dan bahan bakar. Listrik juga kemarin ada mengalami kenaikan, namun karena akibat pandemik disubsidi untuk apa, rakyat yang menengah ke bawah. Ya, ada habis itu apa, bahan bakar. Bahan bakar juga sekarang sudah diatur oleh pemerintah. Harga bahan bakar di Aceh berbeda dengan yang di Sumatera Utara. Tentu kenapa harganya bisa berbeda? Otomatis karena penggunaan dari bahan bakar dari Sumatera Utara lebih banyak daripada di Aceh. Seperti itu. Kelompok sandang, baru kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Inilah kelompok-kelompok yang sering mengalami kenaikan pada harga, ya. Nah, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Ya, dengan demikian inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nah, kenapa dibilang itu? Karena apa? Otomatis ketika kita harga naik, tentu nilai uang yang sebelumnya itu pasti berbeda karena mengalami kenaikannya harga yang mau kita beli. Makanya dibilang apa, menyebabkan turunnya nilai uang. Ya, ketika waktu pas apa awal-awal pandemi harga emas menyentuh sampai 1 juta. Ya. Kemudian saatnya sudah hampir pandemik menurun, sekarang apa, nilai uangnya harga emas apa, mengalami penurunan sehingga nilai uangnya juga menjadi turun. Ya, seperti itu. Nah, faktor penyebab terjadinya inflasi itu ada 3. Pertama apa? Meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Nah, itulah yang sering tadi yang saudara sebutkan, karena permintaannya banyak, otomatis biasanya apa, harga menjadi naik. Karena stoknya terbatas, supply-nya terbatas, maka pasti akan terjadi lonjakan harga. Kemarin juga apa, contohnya ketika masa pandemi, orang pada sibuk membeli apa, bir brand, susu beruang, yang katanya bisa apa, bisa meminimalisir terkait COVID. Lonjakan harga di mana-mana. Ya, toko-toko kelontong menjual 14.000 yang harusnya harganya itu berapa, 8.000 rupiah. Tapi karena permintaan di konsumen itu meningkat dan semakin banyaknya stok semakin menipis, otomatis harga mengalami kenaikan. Ya, kemudian apa, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Kenapa? Karena disebabkan karena terjadinya peningkatan harga bahan baku ataupun upah kerja. Nah, itu juga bisa salah satu pengaruh dari apa, faktor yang mempengaruhi inflasi. Selain permintaannya itu tinggi, tahu-tahu rupanya bahan baku bahan yang sebelum jadi, ya, itu meningkat. Nah, bisa juga apa, upah kerja. Nah, upah kerja apalagi setiap tahun buruh selalu meminta kenaikan upah atau UMR. Otomatis perusahaan yang menghasilkan faktor-faktor produksi, ya, itu atau penjual barang dan barang jasa, otomatis harus menaikkan barang juga karena apa, kenaikan upah.
Nah, selain upah apa? Bahan baku. Disitulah produsen akan mengambil tindakan untuk apa? Meningkatkan harga jual barang ataupun jasa. Ya. Kemudian saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Nah, contohnya apa? Ketika jumlah uang beredar itu ketika misalnya kita ambil contoh Lebaran. Jumlah uang beredar mana? Karena adanya apa? Itu namanya biasanya disebut THR. Nah, ya kan penghasilan masyarakat kan biasanya di Lebaran itu meningkat, penjualan meningkat, ya, penjual orang yang usaha juga meningkat. Nah, di situ beredar jumlah uang beredar di masyarakat pasti tinggi. Nah, ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami apa? Peningkatan yang setara. Ya, kenapa hal ini? Karena kenaikan daya beli masyarakat tinggi, tapi stok barang tetap statis. Nah, bukan karena stoknya menipis, tapi karena daya beli masyarakat itu meningkat, otomatis biasanya penjual ya itu menaikkan harga barangnya, harga barang atau jasa. Jadi ya ada 3 faktor yang menyebabkan inflasi. Yang pertama itu permintaan yang tinggi, ya, biaya produksinya meningkat, ya, bahan baku ataupun upah kerja. Yang kedua, ketika jumlah uang beredar itu jumlah uang beredar masyarakat tinggi, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Ya lanjut. Nah, jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi itu biasanya dilihat tingkat keparahannya. Ya, inflasi ringan biasanya harga kenaikan itu tidak sampai 10% dalam setahun. Ya, dia meningkat sedikit, yaitu inflasi ringan. Dan itu hal yang wajar. Ya, baru inflasi sedang, kenaikan hingga hampir 30%. Inflasi tinggi, kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30 sampai 100%. Nah, ini ketika barang itu sangat langka, otomatis biasanya mengalami kenaikan yang tinggi. Ya, baru inflasi itu ada namanya juga hiperinflasi. Ya, kenaikannya harga melampaui angka 100% per tahun. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal dan moneter otoritas seringkali tak memberi dampak yang signifikan. Contohnya apa dulu? Kita nggak usah jauh-jauh dari ininya. Banyak waktu pas zaman pandemi. Dulu kita sebelum zaman pandemi beli masker pun mungkin sekali seumur hidup, ya kan? Tapi ketika barang itu langka, ya, permintaan tinggi karena kewajiban kita memakai masker itu telah ditetapkan oleh pemerintah, otomatis harga melonjak tinggi. Ya, sekarang harganya ratusan ribu, ya, per kotak. Dulu nggak nyampe 30.000, yang tuplai atau yang 2 lapis saja mungkin nggak sampai, mungkin hanya 50.000 dulu. Tapi karena kewajiban masyarakat dan akibat pandemi, otomatis penggunaan masker itu semakin sering dipakai oleh masyarakat, sehingga harganya, apalagi kemarin kan banyak yang ibaratnya yang jahat lah ya, menimbun masker sehingga membuat kelangkaan masker itu di pasar, sehingga itulah mengakibatkan hiperinflasi. Nah, inflasi berdasarkan asalnya itu dapat digolong menjadi 2, ya, yaitu inflasi yang berasal dari domestik. Nah, ada yang bisa kasih contoh inflasi yang berasal dari domestik? Nah, contohnya itu apa tadi? Ya, cabai itu bisa bilang, ya, misalnya harga beras yang kelangkaannya itu contoh inflasi yang berasal dari domestik, ya. Kelangkaan lagi musim kemarau, permintaan beras itu meningkat, otomatis itu salah satunya dari petani contohnya, seperti itu ya. Baru inflasi yang berasal dari luar negeri, penyebabnya harga barang-barang impor ataupun yang berasal dari luar negeri itu semakin mahal
Karena apa? Kenaikan harga negara asalnya. Contohnya apa? iPhone. Ya, dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan. Ya. Dulu harganya itu ketika permintaan kita mungkin masih banyak yang pakai BBM misalnya. Ya kan? Melihat pakai BBM. Nah, BlackBerry. Harga iPhone tidak mahal, tapi seiringnya waktu penggunaan iOS, Android, ya, otomatis apalagi dengan mereka menciptakan bahan bakunya ya untuk iPhone itu sendiri gitu. Semakin otomatis apa? Membuat harga iPhone itu semakin mahal. Sekarang sudah mencapai berapa? 25 juta, ya. Udah seharga satu naik haji. Yang beli lucu aja ya kan, 25 juta mau dibelinya. Seperti itu. Tapi begitulah akibat apa ya? Contoh tadi faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Bahan baku yang dibuat oleh iPhone ditambah lagi kebijakan fiskal di pemerintah mengakibatkan misalnya pajak yang dikenakan oleh iPhone itu tinggi dan dibilang termasuk barang mewah, otomatis harga lonjakan di iPhone itu semakin meningkat setiap tahunnya. Oke. Nah, ini contoh perhitungan inflasi yang tadi saya sebut. Ya, nampak ya? Nampak, Pak. Nampak ya. Oke. Nah, inflasi, indeks harga konsumen periode pertama dikurangi indeks harga periode kedua. Ya. Dibagi indeks harga konsumen periode kedua kali 100. Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai inflasi dalam suatu negara dapat diketahui dengan tepat. Jadi saat nilai inflasi berada pada tingkat melebihi target, pemerintah dan Bank Indonesia dapat mengalami langkah tepat. Harga inflasi tidak semakin memburuk. Ini contohnya aja ya. Indeks harga konsumen BBM ya, bahan bakar minyak tahun 2010 yaitu 4.000 per liter. Nah, tahun 2020 6.550. Oke. Nah, bagaimana dia mau melihat ini tiap tahunnya berapa itu mengalami kenaikan harga BBM. Nah, 6.550 kurang 4.000 bagi 6.550 kali 100. Ya, 0,389 kali 100 sama dengan 38,9%. Itu selama 11 tahun. Ya. Nah, selama kurang lebih 11 tahun yaitu tinggal dibagi tuh 38,9 dibagi 11. Nampaklah inflasi per tahunnya itu 3,5%, dan tentu saja angka ini bisa dibandingkan dengan indeks harga konsumen lain untuk melihat inflasi secara keseluruhan. Jadi maksudnya ini hanya untuk BBM aja, tapi kita nanti di bagian perekonomian itu semua yang biasanya nampak ini ya, apalagi yang tadi sudah dikelompokkan menjadi tujuh apa tadi ya, yang bisa mengalami kenaikan ya, yang diukur, yang dikelompokkan untuk pengeluarannya itu yang paling sering itu adalah bahan makanan ya. Itu akan dihitung tuh bagaimana inflasinya dari tahun ke tahun. Kemudian kita masuk ke dampak inflasi ya. Dampak inflasi. Nah, dampak inflasi ini apa? Dapat mengerus daya beli masyarakat. Kenapa gitu? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa bisa mengerus daya beli masyarakat? Karena harganya makin naik. Karena harganya makin naik. Atau kita bisa bilang gini, kalau harganya harga naik biasanya apa? Daya beli itu turun. Ya, masyarakat itu menjadi irit. Ya, padahal kalau kita melihat kan, bagaimana pemerintah itu seharusnya masyarakat itu bisa apa ya, daya beli masyarakat itu naik agar perekonomian di Indonesia itu meningkat. Karena apa? Perekonomian Indonesia itu masih ditopang oleh konsumsi
masyarakat. Ya, jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan lambat atau bahkan lebih rendah. Jadi semakin rendah, semakin daya belinya menurun, otomatis ekonomi nasional atau pertumbuhan ekonomi nasional akan melambat atau stagnan. Oke. Kemudian apa lagi? Inflasi tentu saja merugikan konsumen. Karena apa? Gaji atau penghasilan yang stagnan. Ya, karena apa? Pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang. Ya, otomatis dia ya harga pokok itu semakin tinggi, otomatis ya gaji yang sebelumnya bisa di savingnya, otomatis bisa bertambah. Ya. Kemudian inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Ya, kenapa? Karena biaya ekspor menjadi lebih mahal, daya saing produk ekspor menurun. Jadi berakibat kurangnya devisa. Ya. Oke, kemudian inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Ya. Kenapa? Karena minatnya otomatis kalau misalnya orang menabung di bank, kita kan dapat bunga tuh. Bunga atau bagi hasil ya di dalam syariah. Nah, otomatis kalau misalnya kita kan menabung itu disebut juga dengan investasi. Ya, uang kita itu kan diinvestkan di bank, bank itu nanti akan mencari apa? Investor untuk memberikan kita keuntungan atau disebut dengan interest atau bunga ataupun bagi hasil. Nah, otomatis dengan kenaikannya inflasi, orang itu jadi bunga di bank itu jadi nggak kerasa, ya. Karena apa? Kenaikan harga bahan pokok, ya, otomatis bisa menjadi membuat masyarakat malas untuk menabung atau mengurangi minat menabung. Ya, kemudian inflasi juga dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Ya, karena apa? Mengandung dua aspek. Pertama, tadi seperti saya bilang, nilai mata uang berubah menurun terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang Indonesia ke negara yang lain, mata uang negara lain. Jadi itu dua aspek terkait kestabilan kurs mata uang, ya. Yang tadi kan saya bilang bahwa kalau misal mengalami inflasi, nilai mata uang kan pasti menurun. Sampai ini ada pertanyaan terkait inflasi? Ada pertanyaan? Ada ya. Oke, kita masuk pengangguran. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, ataupun seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, nah pengangguran ini sering kita katakan disebut juga dengan unemployment, ya, unemployment. Nah, biasanya pengangguran itu untuk angkatan kerja dari umur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Nah, ketika ini nanti kalian misalnya waktu pas selesai nanti kuliah, pasti kalian nanti akan apa? Ya, pertama-tama dulu ya pengangguran. Karena apa? Di situ kalian melihat sedang mencari pekerjaan, ya, disebut dengan unemployment. Nah, kemudian jenis pengangguran itu ada 6. Ya, yang pertama itu ada pengangguran musiman. Nah, kondisi ini disebabkan oleh apa? Siklus ekonomi yang berfluktuasi.
Karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Misalnya apa? Biasanya di bidang pertanian maupun perikanan. Ya, karena akibat musim kemarau mereka nggak bisa bekerja. Itu juga disebut dengan pengangguran musiman. Kemudian ada pengangguran siklis. Nah, pengangguran siklis ini biasanya karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Ya, biasanya apa? Mengakibatkan mundurnya perekonomian yang membuat mundurnya daya beli masyarakat juga menurun. Nah, biasanya apa? Perusahaan akan mengurangi produksi atau memberhentikan karyawan. Contohnya yang di masa pandemi ini, akibat kita bilang krisis ekonomi lah, akibat pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan profit lagi. Ya, otomatis apa? Ketika tidak bisa menghasilkan profit, otomatis mereka memberhentikan karyawannya. Ya. Kemudian pengangguran deflasioner. Ya. Pengangguran deflasioner. Nah, pengangguran ini biasanya karena tidak bekerja secara optimal atau produktivitas rendah, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, bakat maupun kemampuan pekerjaan. Ya, kemudian voluntary, ada struktural dan pengangguran teknologi. Nah, misalnya apa? Pengangguran teknologi. Nah, itu adanya perkembangan teknologi. Sekarang kan kita banyak ini. Contohnya apa? Ketika tol sekarang, nggak ada lagi orang yang jaga di pintu tol kan? Karena apa? Sekarang kita diwajibkan memakai e-money untuk menggunakan fasilitas tol itu. Inilah salah satu contoh apa? Pengangguran teknologi. Ya mungkin saja dia dipindahkan, tapi ketika perusahaan itu tidak mengalami profit, dengan dia lebih memprioritaskan teknologi, bisa berakibat apa? Diberhentikannya karyawan. Ya. Baru ada struktural. Apa itu struktural? Itu struktur ekonomi yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Ya, mengakibatkan pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Nah, ini juga biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar sekarang tidak melihat lagi ini ya, ijazahnya dari mana, bagaimana IPK-nya. Perusahaan-perusahaan besar contohnya aja Google. Mereka kalau misalnya itu hanya sebagai apa? Pedoman, bukan pedoman ya. Untuk administrasi mereka aja melihat ini kita. Tetapi ketika mereka manggil kita untuk interview, mereka lihat nih keterampilan kita. Bisa nggak, mampu nggak dikasih project, projectnya tuh selesai dengan tepat waktu, berhasil atau tidak. Itu contoh dari apa tadi? Dari pengangguran struktural. Karena apa? Keterampilan-keterampilan yang baru. Ya, baru ada pengangguran terbuka. Ya, ini pengangguran terbuka ini biasanya ini yang betul-betul tidak bekerja sama sekali ini. Ya, di rumah aja, belum ada penghasilan. Ya, baru ada setengah menganggur. Nah, contohnya ini siapa setengah menganggur? Yaitu apa? Kayak misalnya part time kerjanya. Ya, ataupun juga bisa dibilang volunteer. Ketika ada project baru bekerja. Itu juga disebut dengan setengah menganggur. Ya, baru pengangguran terselubung. Nah, ini biasanya dia itu apa ya? Pendidikannya, keterampilannya itu sebenarnya tidak cocok dengan pekerjaannya. Ya, dulu saya ada teman saya ketika saya bekerja di bank, ya, keterampilannya itu, pendidikannya itu dari farmasi. Padahal kan tidak ada korelasi itu kan sebenarnya ya. Tapi karena mereka tidak berakibat tidak tercapainya target, otomatis diberhentikan. Gara-gara apa? Mereka meletakkan yang
tidak terampil maupun tidak sesuai dengan pendidikannya. Oke. Nah, terakhir itu adalah dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Contohnya apa? Ya, kemarin kita dibuat apa? Apa namanya itu? Lupa saya. Apa tuh? Yang untuk ini kartu prakerja itu kan juga apa? Ada biaya dari pemerintah yang untuk pengangguran ini sehingga berakibat keuangan negara membengkak. Di Qatar sana orang yang pengangguran itu apa? Orang yang di Qatar itu yang nggak bekerja dikasih gaji dia di sana di Qatar. Ya, itu juga berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Oke. Kemudian ada meningkatnya angka kriminalitas. Itu ini apa ya? Kalau misalnya pengangguran pasti orang dia tidak punya uang, ya. Otomatis dia pasti tingkat kriminal pasti bertingkat, ya. Tingkat baru ada munculnya konflik warga dan negara dengan pemerintah. Ya, kenapa? Karena pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru, ya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok warga. Habis itu apa? Dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Ya, contohnya apa? Orang-orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak. Ini sampai sekarang seperti itu. Yang punya relasi, yang punya orang dalam pasti duluan dia bekerja. Ya. Kemudian dapat menyebabkan seorang kehilangan keahlian dan keterampilan. Makanya kita kalau selama menganggur, jangan pernah apa? Produktivitas kita jangan berhenti, ya. Seperti itu. Harus selalu terampil lah, ya. Baru menurunkan daya saing, pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing sehingga semakin sedikitnya orang memiliki keterampilan dan persaingan. Baru meningkatkan angka kemiskinan, ya. Sama juga tadi kalau misalnya pengangguran pasti tidak ada uang yang dimiliki atau penghasilan yang dimiliki, ya. Baru menyebabkan kesenjangan sosial, ya. Kesenjangan sosial. Nah, ini muncul masalah-masalah juga di bidang sosial. Ya, meningkatkan angka kemiskinan. Baru kondisi politik di suatu negara juga tidak stabil, banyak masalah menyebabkan pemerintah saat itu tidak stabil kondisi politiknya. Dan terakhir adalah konflik dalam rumah tangga. Kalau kita lihat kan banyak nih yang apa? Tidak berhenti berantem, cerai sama istrinya gara-gara tidak punya penghasilan atau pengangguran. Saya rasa sampai sini aja ya. Waktu tinggal 1 menit. Nanti kalau